nggak pede atau ya dicibir atau apa karena misalnya bentuk badannya belum balik, itu terjadi di banyak orang. Jadi harus apa ya, jangan dibawa stres. Kalau memang ada waktunya kita berusaha, pasti bisa. Hari ini kebetulan lagi datang ke acara ulang tahun temen ya di Dharma Wangsa, terus sambil menunggu berbuka puasa. Kesibukan yang pasti ngurus anak ya, itu pasti. Terus kebetulan aku kan setelah anak setahun nih baru mulai berani banyak aktivitas yang keluar rumah ya, mulai lebih berani juga karena alhamdulillah sudah mendapatkan vaksin ya, walaupun kita tetap harus selalu menjaga kesehatan kapanpun. Jadi kesibukannya ya sudah mulai ngambil tawaran menyanyi udah mulai ngambil. Kemarin baru dari Semarang juga. Terus juga aku lagi buka toko tani, toko sembako di Solo. Makanya kemarin aku bilang aku hampir sebulan tuh di luar kota gitu kan. Sebetulnya satu udah ada di Bintaro, terus aku buka juga di Solo gitu toko sembako, karena kan sembako itu kebutuhan sehari-hari masyarakat. Jadi ini benar-benar komoditas dari petani langsung ke masyarakat dengan harga di bawah pasar. Pasti worry ya, apalagi aku tipe yang benar-benar ngurus anak banget gitu ya. Itulah kenapa kemarin terutama selama pandemi aku benar-benar setahun tuh nggak kemana-mana, benar-benar full ngurus anak. Dan walaupun ada mbaknya yang bantuin, tetap aja aku maunya tuh aku sendiri yang megang dan ngurus anak. Jadi kalau misalnya pergi pun sebisa mungkin, kalau yang dulu anak pertama nggak pandemi aku bawa biasanya, tapi kalau lagi pandemi gini biasanya kalaupun harus keluar kota aku akan kalau bisa yang paling cepet deh, kalau bisa PP deh di hari yang sama gitu. Itu aku naik 30 kilo, aku 2 kali hamil naiknya tuh 30 kilo. Jadi waktu anak pertama udah sempet turun 25 kilo, terus baru masih sisa 5 kilo, hamil lagi naik lagi 25 kilo, jadi total 30 kilo lagi gitu ya. Ini sih aku jujur aku masih proses lagi, masih ada target 5 kilo lagi, tapi alhamdulillah sih udah lumayan turun 25 kilo, jadi ya menghargai prosesnya dan juga masih menjaga pola makan yang sehat, olahraga yang teratur. Jadi lebih di badan juga lebih nyaman, lebih percaya diri, tapi juga ASI untuk anak karena aku benar-benar ngutamain, karena aku masih menyusui, aku ngutamain ASI anakku. Alhamdulillah dapat rezeki ASI, aku maksimalkan, jadi aku dietnya nggak berani yang aneh-aneh. Akhirnya konsultasi ke dokter gizi, makanya aku bilang dietku diet yang sehat dan juga ASI-nya masih tetap bagus. Kalau dulu kan aku hitungannya ya, memang kalau pipi nggak usah ditanya, dari dulu cabi ya, tapi kan badanku hitungannya kata orang-orang kurus gitu ya, terus tiba-tiba naiknya banyak ya, pasti ada aja cibirannya tuh, ada aja buliannya, ada aja. Tapi ya aku dari kecil sudah sering menghadapi hal itu, karena aku basically dari kecil memang nggak kurus, udah berkali-kali menghadapi proses dari gendut ke kurus, menurunkan berat badan. Jadi ya lama-lama udah kebal aja dan cuman berpikir udah yang penting aku fokus ke anak. Suamiku juga membesarkan hati adalah jangan ambil haknya anak, karena aku memilih untuk menyusui, berarti kan aku harus komit di situ, harus konsisten di situ. Jadi nggak boleh memaksakan untuk diet yang aneh-aneh. Kata suamiku, hak anak dulu, kalau kamu kurus ada prosesnya, itu bonus gitu. Jadi ya dinikmati dulu sih. Aku sempet jadi 86 itu aku waktu melahirkan anak yang kedua tuh 86. Kalau sekarang udah 59 sih. Aku pengen 55 lah target, tapi kata dokter giziku sih target dia 58 aja, itu udah berat normal. Tahun lalu anakku kan baru setahun yang kedua. Prosesnya tuh nggak langsung ya, jadi memang awal turun, terus sempat ada fase stuck, sempat sedikit naik ya gitu terus aja. Padahal aku udah olahraga, makanku juga ya sebatas seperlunya gitu. Sampai akhirnya di awal Januari itu aku pergi ke dokter gizi, dalam waktu 6 minggu aku turun 10 kilo gitu. 6 minggu turun 10 kilo, yaitu pola makan yang sehat, olahraga yang teratur gitu, jalan kaki setiap hari gitu. Ada makanan yang dihindari nggak waktu itu? Nggak boleh minyak ya, nggak boleh minyak, santan nggak boleh, terasi nggak boleh. Teratur aja sih ya, nasi ada, sayurnya ada, buah, terlalu protein juga ada. Porsi makan sih lebih ke diatur aja sih, jadi misalnya jam makannya, porsinya tuh ada, misalnya proteinnya ada gram-gramannya gitu.
Itu pasti. Jadi aku sambil menghimbau semua teman-teman ibu-ibu di luar sana yang sekiranya baru melahirkan atau sudah lama melahirkan, yang lagi nggak pede atau ya dicibir atau apa karena misalnya bentuk badannya belum balik, kalian tidak sendiri. Itu terjadi di banyak orang. Jadi harus jangan dibawa stres. Kalau memang ada waktunya, kita berusaha, pasti bisa. Kalau aku kebetulan ya karena ini anak udah setahun, aku udah mulai puasa ya. Kalau yang tahun lalu aku belum, karena benar-benar baru melahirkan. Yang tahun ini aku sudah mulai puasa, kecuali ketika sedang berhalangan sih.